5 dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya, bukan Peggy pelakunya, bukan Peggy pelakunya. Kasus ini kan baru 2 minggu dibuka lagi setelah 8 tahun tidur, ya, masih meragukan apakah Peggy itu pelaku DPO yang tertangkap. 5 dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. Jadi semua apa lagi? Hanya satu yang menyatakan. Nah, di dalam hukum, apabila ada hal-hal yang tidak jelas, apabila ada kekaburan, apabila ada ketidakjelasan, dalam prinsip hukum adalah harus dibebaskan orang yang belum pasti bersalah. Ya, kalau masih ada keraguan-raguan, nggak boleh langsung divonis. Kalau Linda itu kan bukan saksi hukum, dia itu kan hanya kerasukan ya, iya, kerasukan. Jadi tidak bisa dipakai sebagai saksi, bukan saksi yang diakui oleh undang-undang. Mungkin hanya sekedar petunjuk, tapi bukan saksi. Karena orang kerasukan mana bisa jadi saksi sih? Di mata hukum kita belum diakui orang kerasukan itu sebagai saksi, sebagai bukti. Petunjuk boleh, hanya untuk guidance boleh. Jadi itu bukan bukti. Turut serta dan ada dalam putusan pengadilan, saya sepakat itu harus ditangkap. Persoalannya adalah sekarang Peggy yang ditangkap, Peggy Setiawan yang ditangkap adalah Peggy alias Peron, bukan. Jangan kemudian ya setelah ditangkap kemudian dicocok-cocokkan dengan menyita ijazah, dengan menyita kartu keluarga, akte kelahiran, dicocok-cocokkan. Ingat, pada saat Polda Jawa Barat menetapkan DPO, itu disebarkan ciri-ciri Peggy alias Peron adalah umur 22 pada saat 2016, 30 tahun 2024, rambutnya keriting, warna kulitnya hitam, tinggi badannya 160, ya, tinggalnya di Banjar Wangunan. Sekarang yang ditangkap rambutnya tidak keriting, tinggalnya tidak di Banjar Wangunan, ya. Dia anak yang baik, dia nurut juga sama orang tua, dia tidak ikut-ikutan geng motor, dia juga tidak minum, tidak merokok, tidak kayak berkumpul-kumpul sama komunitas motor gitu. Oke, jadi tidak pernah ya kumpul-kumpul, bahkan kumpul aja sama komunitas motor gitu, nggak pernah? Tidak pernah sama sekali. Itu Peggy sempat cerita sendiri ke Mbak Lucy? Iya, karena apa? Saya tahu kalau Peggy keluar, kan kalau ikut-ikutan kayak gitu pasti sering keluar, sering kemana-mana. Itu tidak, itu di rumah terus. Oke. Pulang kerja juga langsung ke rumah, langsung sholat, langsung istirahat, udah. Oke. Nah, ketika Peggy terus ditetapkan tersangka, yang ada di benak Mbak Lucy waktu itu apa? Saya kaget sih, jujur saya kaget banget. Beredar itu informasi bahwa Peggy ini menggunakan nama samaran namanya Robi. Nah, itu tuh bener nggak, Mbak? Itu nggak benar, karena kan di sana kerja sama adiknya. Nah, di sana tuh emang dipanggilnya Robi, nama gaulnya gitu lah. Nah, apa sih, kan bapak di sana kan punya istri lagi. Di sana tuh jadi bapak kenalin Peggy itu sebagai Robi karena takut ketahuan istri mudanya, begitu.